Halo kandidaters, perkenalkan aku Muhammad Farid Wajdi Nasution, biasa dipanggil Arit. Aku merupakan mahasiswa di Master of Arts in Social Anthropology di School of Global Studies, University of Sussex, Inggris. Kali ini aku pengen ngajakin kalian semua untuk kenalan mengenai kampusku dan juga bercerita mengenai pengalaman berkuliahku di luar negeri. Bye-bye! Tantangannya aku hadapi saat pertama kali kuliah di UK adalah perbedaan tipikal beban akademik yang aku dapatkan di Indonesia yang berbeda di sini gitu. Contohnya sendiri adalah ketika kita melihat di Indonesia itu ditekankan sekali tentang pentingnya aspek kehadiran, yang mana bahkan itu kerap kali berkontribusi terhadap nilai akhir. Nah sebaliknya kalau di UK sendiri kehadiran itu pada banyak kasus di kelasku bahkan tidak berkontribusi sama sekali terhadap nilai akhir semesterku. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana aku bisa bertanggung jawab terhadap penyelesaian reading listku ataupun juga pengerjaan tugas-tugas atau bahkan exam. Nah selain itu juga ketika berbicara mengenai kelas di sini pace-nya tidak seberat di Indonesia menurutku, karena misalnya berkaca pada pengalamanku semester lalu aku cuma ada kelas 2 hari dalam seminggu, dimana memang itu juga durasinya bukan yang padat full 1 hari gitu. Tetapi berbicara mengenai hal ini, beban akademik yang harus diselesaikan setiap sebelum datang ke kelas itu juga sebenarnya agak padat gitu, karena memang saya harus menyelesaikan beberapa buku yang menjadi rujukan atau referensi untuk kelas tersebut, membaca ulang pada kelas semester sebelumnya, ataupun juga hal-hal lainnya yang sekiranya bisa mendukung pemahaman saya lebih komprehensif mengenai materi yang akan diajarkan pada hari itu. Jadi menurut aku itu sih perbedaannya. Hal-hal yang aku persiapkan sebelum datang ke UK aku bagi dalam 3. Yang pertama itu berkaitan dengan dokumen. Salah satu yang paling penting adalah visa, di mana aku melakukan riset terlebih dahulu untuk membaca apa saja yang harus aku persiapkan, apa saja yang diminta oleh pemerintah Inggris, dan juga melengkapinya sehingga nantinya visaku bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah persiapan mengenai kehidupan akademis nantinya, di mana aku lebih banyak kemudian melakukan riset terkait kampus, secara spesifik terkait jurusanku. Contohnya misalnya saja membaca kembali modul-modul apa yang disediakan, modul opsional apa yang bisa aku ambil, sehingga nantinya aku bisa mencocokkan dengan kebutuhan dan juga interest aku sendiri. Nah, selain itu terkait yang ketiga adalah kehidupan sosial sendiri. Aku juga melakukan banyak riset lebih banyak terkait tentang kota yang aku tinggali, bagaimana kehidupannya, dan juga secara aktif berdiskusi dengan teman-teman pelajar Indonesia yang lebih dulu berangkat ke Inggris. Berkaitan dengan hal ini juga, karena di sini status aku sebagai seorang muslim, aku juga melakukan banyak riset nih terkait hal ini, di mana aku bisa membeli daging halal, di mana masjid terdekat, apakah ada komunitas muslimnya, dan lain sebagainya. Perasaannya aku rasakan ketika mengalami perbedaan sistem pendidikan antara di UK dengan di Indonesia, khususnya pada jurusan aku, sebenarnya lebih banyak excited dan juga senangnya ya. Karena balik lagi banyak sekali perubahan dalam tanda kutip yang positif aku rasakan dalam sistem pendidikan ini. Sesederhana misalnya saja di sini menurutku sangat mementingkan pada progres kita instead of hasil, dimana pada akhirnya sebagai seorang mahasiswa selama proses belajar dalam 1 semester itu kita lebih banyak kemudian menekankan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan daripada profesor-profesor kita di situ. Nah selain itu juga terkait dengan kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan juga menyampaikan saran ataupun juga sanggahan terhadap sesama teman di kelas kita. Yang mana menurut aku sendiri di Indonesia kita seringkali terkungkung dengan ketakutan untuk salah, ketakutan untuk dianggap tidak sopan ataupun juga hal lainnya. Nah sementara kalau di sini sendiri selama memang kita bisa memberikan alasan ataupun juga justifikasi dari perspektif kita, semua hal yang kita sampaikan itu dianggap matters, jadi tidak perlu merasa takut salah dan segala macam. Dan yang ketiga sebenarnya lebih ke dibilang tantangan yang sulit juga tidak, karena di sisi lain ini juga menjadi hal yang positif menurutku, dimana kesempatan untuk sekelas dengan orang-orang hebat dari berbagai negara di seluruh dunia. Dengan mengatakan hebat di sini, pada konteksku sendiri aku banyak bertemu dengan teman-teman sekelas yang punya jenjang karir sebelum berlanjut kuliah di sini, sudah pada hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Misalnya aku punya teman yang sebelumnya kerja di PBB, ada yang sebelumnya salah satu pegawai di kementerian di Afrika Selatan, yang mana itu kemudian mendapatkan aku kesempatan untuk bisa memahami berbagai isu dari berbagai negara secara komprehensif. Dan secara sosialnya sendiri dalam satu kelas, bisa satu kelas dengan 9 orang dari 9 negara yang berbeda adalah kesempatan yang sangat luar biasa buatku, karena aku merasa ini adalah salah satu momentum di hidupku di mana aku menjadi salah satu bagian dari miniatur dunia.
Nah, berbicara mengenai pengalaman kuliah di Sussex sendiri, mungkin sebelum berangkat ke sini, aku sering sekali merasa bahwa alasanku datang ke sini karena memang Sussex sendiri adalah ranking 1 terbaik di dunia untuk development studies. Tetapi setelah sudah hampir lebih 6 bulan di sini, aku merasakan banyak sekali hal-hal kecil yang membuat aku sadar bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat untuk lanjut berkuliah di Sussex. Sesederhana misalnya dalam konteks kehidupan sosialku sebagai mahasiswa, aku merasa bahwa Sussex adalah kampus yang sangat inklusif, di mana banyak hal yang kemudian membuat aku merasa dalam tanda kutip terlihat gitu. Karena bergerak daripada kenyataan aku di sini adalah minoritas secara agama, minoritas secara ras, minoritas secara etnisitas dan juga hal-hal lainnya. Itu tentu akan menjadi ketakutan sendiri bagiku di awal gitu. Tetapi ternyata Sussex malah memberikan aku banyak sekali hal yang membuat aku merasa bahwa kampus ini adalah rumahku gitu. Sesederhana misalnya konteksnya aku adalah seorang muslim. Di kampusku sendiri itu menyediakan prayer room yang bisa diakses selama 24 jam, bahkan juga menyediakan sholat berjamaah dan juga termasuk pada sholat Jumat. Dan di beberapa kantin di kampus itu juga sudah menyediakan halal section sehingga aku bisa membeli makanan halal. Nggak hanya itu, kampus ini juga diverse banget, jadi banyak sekali perayaan-perayaan yang berkaitan tentang keunikan atau juga keragaman budaya dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya tentang Indonesia, aku juga mendapatkan kesempatan untuk mengenal dunia hanya dengan datang ke Sussex gitu. Nah, selain itu, ini juga berkaitan dengan landscape ataupun karakteristik daripada Sussex itu sendiri. Karena Sussex sendiri itu berlokasi di dalam Taman Nasional, jadi teman-teman bisa membayangkan betapa indahnya lingkungan di sekitar Sussex ketika misalnya teman-teman sudah burn out belajar, sudah capek berbelas jam misalnya di perpustakaan, teman-teman tinggal jalan dikit itu udah sampai di berbagai tempat yang bisa kita jadikan tempat healing. Termasuk juga karena Sussex itu berlokasi di kota Brighton, itu di bagian ujung selatan Inggris. Kita punya pantai, itu indah banget. So imagine teman-teman misalnya habis kelas sore cuma ngambil bus bentar, itu sudah sampai di pinggir pantai, bisa ngobrol sama teman-teman, it's more than enough. Jadi aku merasa bahwa Sussex bisa memberikan aku pengalaman belajar dan tinggal di luar negeri itu lebih whole package. Karena bagiku sendiri, berkuliah di luar negeri bukan hanya tentang membaca buku atau juga duduk di dalam kelas, it's more than that. Itu juga tentang bagaimana aspek-aspek di lingkungan sosialku membentuk aku menjadi individu yang baru, sesuatu yang mungkin nantinya nggak bisa aku dapatkan ketika balik ke Indonesia. Ya. Berkuliah di luar negeri tentu saja erat kaitannya dengan prestis dan juga pandangan yang sangat baik daripada masyarakat Indonesia. Berkuliah di luar negeri juga tentu erat kaitannya dengan betapa sulitnya tantangan ataupun juga perjuangan yang teman-teman harus lalui. Tapi balik lagi yang ingin aku katakan, berkuliah di luar negeri itu memberikan aku kesempatan untuk kemudian mengenal diriku lebih dalam lagi, melihat dunia yang lebih luas lagi, melihat banyak permasalahan dengan kacamata yang lebih dalam, sesuatu hal yang tidak akan pernah aku dapatkan hanya dengan sekadar membaca buku ataupun juga duduk di ruangan kelas. Bagiku sendiri adalah tentang ketika aku bertemu dengan salah satu teman di kelasku, seorang single parent berusia 56 tahun yang pada akhirnya melanjutkan S2-nya lagi setelah 30 tahun. Ini juga tentang orang-orang lain yang aku temui berasal dari salah satu negara yang meninggalkan semuanya di negaranya untuk memperjuangkan mimpinya. Jadi aku merasa bahwa ini tentang bagaimana aku membentuk resiliensi, bagaimana aku melihat hidup dengan cara yang lebih bijak lagi. Jadi yang ingin aku katakan kepada teman-teman semua, ketuk semua pintu, kita nggak pernah tahu rezeki teman-teman ada di mana. Jangan pernah takut dengan kegagalan, sejatinya kegagalan maupun keberhasilan sama-sama akan mendewasakan teman-teman. Kegagalan menguji tangguhnya teman-teman, keberhasilan menguji syukurnya teman-teman. Ideologinya, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke stadion, satu pintu tertutup, keluar, lari, kejar pintu yang lain. Jadi mimpi kamu valid untuk diperjuangkan. Aku tunggu kamu di titik tertinggimu nanti ketika melanjutkan pendidikanmu di luar negeri. Goodbye.